Ya, selamat datang. Silakan. Ada juga anggota baru dari pengajian Prancis. Silakan, kita sudah masuk sebenarnya ke pertemuan ke-28 ya. Kajian suluk online gelombang ke-11. Tapi tidak apa-apa. Kalau tiba-tiba saya citing dulu kita belajar apa, tinggal dibuka di YouTube, insya Allah. Jadi di gelombang ke-11 ini kita ingin belajar bersama-sama dari kisah Musa alaihissalam, dari mulai beliau dilahirkan, bagaimana tantangan di saat itu. Nah, sekarang kita sudah masuk pada episode beliau berhadapan dengan Fir'aun yang merupakan simbol dari hawa nafsu. Dan di beberapa pertemuan kita makin mendalami ya, hawa nafsu itu apa sih? Karena sering dengar, sering baca, seakan-akan sudah tahu gitu ya. Tapi toh tidak jarang kita dikendalikan oleh hawa nafsu tanpa kita tidak sadari. Nah, makanya ayo kita ngaji lagi sama-sama, lihat kaidah Al-Qur'annya apa. Semoga kiranya Allah Ta'ala menunjuki kita, merahmati kita. Karena kalau berhadapan dengan hawa nafsu, sebenarnya it's a mission impossible thing. Kan kita ada hawa nafsu, ada setan, ya banyak hal yang bisa mencerabut kita dari jalan kebersyukuran di Shirathul Mustaqim. Tapi kita punya backing Allah. Nah, makanya gimana caranya supaya kita pinter-pinter tawakalnya mesti benar 100%. Jangan 99% karena yang 1% itu jadi petaka. Jadi sumber kejatuhan kita. Ya, baik kita tundukkan hati sejenak. Mohon pada Allah Ta'ala kiranya yang maha kasih, yang maha ilmu menunjuki kita semua, membimbing kita di dalam jalan taubat, dalam jalan kebenaran, sehingga kita bisa berjalan di Shirathul Mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sahabat-sahabat, kita lanjut ya. Beberapa pertemuan terakhir kita sudah bicara tentang hawa nafsu. Caught hawa nafsu in the act. Jadi hawa nafsu itu apa karakteristiknya? Buru-buru, ya kan, nggak sabaran, jump into conclusion, nggak kuat di bawah maraton, emosian hasilnya. Nah, masalahnya kan seperti yang tadi saya katakan, hawa nafsu tuh sudah sering lah kita dengar. Kita merasa enggak kok, tidak dikendalikan oleh hawa nafsu. Dan Al-Qur'an menyindir tentang golongan yang kalau dikatakan kepada mereka jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi, atau dikatakan misalkan kamu tuh tersesat. Kalau kita ada yang ngomong sama kita kamu tersesat, apa marah apa enggak? Tentu mereka menjawab sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Tapi Allah berfirman, ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang buat kerusakan. Benar rusak, benar kacaunya. Kalau kerusakan yang dibuat pasti sesat. Tetapi mereka tidak sadar. Nauzubillah min dzalik. Cukuplah kiranya ayat ini menjadi peringatan buat kita bahwa apapun yang kita yakini hari ini, kebenarannya gitu ya, bahkan kita ajarkan ke anak-anak, bisa jadi belum tentu benar tuh. Itu harusnya that's the apa ya? Ada humble gitu. Ada di situ bahwa pengetahuan yang kita pegang kemarin terus dibandingkan apalagi pengetahuan 10 tahun yang lalu belajarnya itu udah bisa jadi sudah obsolete, udah kadaluarsa. Karena zaman berubah. Yang dihadapi berubah. Apalagi kalau kita menghadapi anak. Dulu ya mama tuh begini, ya dulu kalau kata si anak gitu kan. Dulu kali mah beda medannya ya kan. Beda orang yang dihadapi, beda zamannya. Kan kita nggak bisa apple to apple bilang sama anak kita, dulu tuh mama nggak pernah tuh gadgetan. Ya iyalah nggak ada gadgetnya juga. Jadi kita ya tidak bisa gitu ya memukul rata semua hal-hal seperti itu. Nah, kita harus aware banget nih sahabat-sahabat. Kita harus punya mentalitas mempertanyakan jangan-jangan saya salah gitu. Harus punya kebesaran hati untuk mempertanyakan itu. Jangan-jangan anak saya ngomong gitu benar dia ya gitu. Dan kita kalau ditegur sama orang yang kita pikir ada di bawah levelnya sama kita, karena kita menganggap diri sebagai authoritative figure ya kan. Mama kok gini. Wah, tahu apa lu?
Tuh apa kamu baru lahir aja, kalau orang Sunda bilang kukolot begop gitu ya. Jadi orang nggak mau menerima masukan dari orang yang dia anggap levelnya di bawah dia gitu. Profesor ditegur sama muridnya, apa nggak dibikin E tuh nilainya misalkan ya. It's a risky game. Tapi sebenarnya kalau kita bersuluk, orang yang benar-benar taubat, masukan dari manapun harusnya membuat kita sebentar, jangan dia benar. Karena kita harus betul-betul takut kita memegang sesuatu, tapi itu sebenarnya tauhid semata, suatu kebenaran yang bukan dari Dia Ta'ala. Saya sih takut nih kalau dibaca begini, takut ya kalau kita merasa diri benar gitu ya. Kita memegang sesuatu yang benar, tapi ternyata kata Allah di sana nanti enggak, sesungguhnya kamu orang yang berbuat kerusakan waktu, waduh, sementara udah merasa berbuat ini itu, bikin ini itu, ya kan karya-karya yang orang tepuk tangan gitu ya, dapat penghargaan di hadapan manusia. Tapi di mata Allah kan ngeri. Padahal in the end kita tuh cuma ingin menuai senyumnya. Peduli mau orang mau bikin apa, kalau Allah tersenyum, udah, that's it. That's all really matter gitu. Sebaliknya, walaupun manusia mencaci, ya kan, ngomongin jelek, tapi kalau kata Allah, ini kok kan ketenangan tuh di dalam hati. Nanti seperti Nabi Ibrahim yang walaupun dikelilingi oleh api yang katanya menggunung, kata Allah Ta'ala, api dingin lah gitu. Dan itu sahabat-sahabat bukan hanya terjadi di kisah lalu. Tuhan yang sama yang membuat api dingin adalah Allah yang sama yang di mana kita sujud sama Dia, di mana kita berbisik, bermunajat. He is able to do that. Dia bisa. Yang kata orang, aduh kasihan ya dia kehidupannya, aduh ujiannya besar. Orang lihat api menggunung di sekitar kita. Tapi Allah bikin dingin buat hati kita gitu. Jadi orang lihatnya, aduh kasihan ya dia, tuh suaminya gitu. Orang bilang begitu. Boleh aja, namanya orang kan tidak memahami ya dunia kita. Bolehlah mereka bersimpati, terima kasih perhatiannya, tapi saya baik-baik aja gitu. Nah, yang bisa merasakan Indian kita. Sebaliknya, kita nggak bisa juga memasang make up, pasang-pasang foto, happy-happy, tapi sebenarnya dalamnya keropos. Yang tahu siapa? Kita juga. Orang melihatnya, aduh itu menikahnya bahagia terus. Iya, kita menuai thumbs up, ya kan? Menuai followers, tapi hatinya kosong. Yang tahu siapa? Kita. Jadi kita hidup mending apa adanya, nggak usah make upan di hadapan orang, nggak usah mencari nama di hadapan orang. Nggak ada gunanya. In the end, kita nggak akan menuai itu untuk kepentingan dunia akhirat kita. Karena kita tahu mana yang betul-betul sincere, mana kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang hakiki, mana yang cuma tempelan semata. Nah, hari ini kita ingin menelisik tentang topiknya keinginan. Karena yang disebut hawa nafsu, hawiyah, itu ada kaitannya dengan sesuatu, desire, sesuatu yang bergerak. Kalau kita menginginkan sesuatu, itu karena ada objek yang diinginkan, betul nggak? Objeknya bisa saja physical, material things, atau hal-hal lain. Aku ingin personal development, sesuatu yang tidak physical, tapi itu sesuatu yang diinginkan, ingin bahagia, ingin damai. Tapi ada objek-objek sesuatu di mana kita ingin bergerak di situ. Ya. Nah, sebelum ke sana, inilah ayat tentang Al-Quran jelas ya, tegas mengatakan jangan ikuti hawa nafsu. Yang menarik, perintah tentang jangan mengikuti hawa nafsu itu disematkan dengan kekhalifahan Daud alaihissalam. Kenapa begini? Wah, ceritanya panjang ya. Nanti kita akan mungkin tahun depan insya Allah ya. Jadi setelah Musa kita beranjak ke nabi-nabi lain. Kenapa Daud itu disebut sebagai khalifah? Dan by the way, di dalam Al-Quran, kata khalifah itu disematkan dengan satu nama, yaitu Daud alaihissalam. Dalam khusus hikam dikatakan Daud adalah khalifah pertama di muka bumi. Terus pertanyaannya, loh kan dulu waktu Adam mau diciptakan, dialognya akan kuciptakan khalifah di muka bumi. Tapi di ayat itu, nama Adam alaihissalam tidak disematkan berjajar dengan khalifah. Kenapa demikian?
ada penjelasannya nanti ya. Stay tune. Sekarang kita lihat ayat ini dulu. Yuk, auzubillahi minasyaitonirrajim. Yang bawa Quran boleh dibuka, yang mau lihat screen juga bisa. Allah Ta'ala berfirman, Ya Daud, inna ja'alnaka khalifah fil ard. Sesungguhnya kami menjadikan engkau khalifah fil ard, di bumi. Maka berilah hukum, ya, keputusan bainan nas, di antara manusia, bil haq, dengan hak, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Tuh, berilah hukum bainan nas bil haq. Ini kalimat bahasa Arabnya bil haq, tapi kalau diterjemahkan dengan adil ya. Ntar ganti. Kita berusaha sekonsisten mungkin dengan teks aslinya supaya tidak banyak distorsi gitu ya. Kalau hak diterjemahkan adil jauh ya agak berbeda. Hak is a hak, bil hak. Adil adalah sebuah interpretasi tuh. Jadi hati-hati kalau cuma bahasa terjemahannya. Kadang-kadang ada nuansa rasa yang nggak dapet di situ. Sebisa mungkin kita baca teks aslinya ya. Dan alhamdulillah ini Al-Quran, kitab suci yang teks aslinya di-preserve insya Allah selama-lamanya ya, sampai dunia akhirat. Jadi perhatikan sahabat-sahabat urutannya. Allah Ta'ala berfirman tentang Daud. Jadi kalau dalam satu ayat ada sequence, ada urutan, itu bicara tentang sesuatu. Kenapa yang diangkat Daud dan kekhalifahan dulu? Dan kenapa masalahnya adalah berilah keputusan bil haq. Jadi ada sebuah kebenaran di sini yang mendasari. Baru kemudian perintah itu keluar. Wala tattabi'il hawa. Jangan mengikuti hawa. Kenapa? Karena ia akan menyesatkanmu dari sabilillah, jalan Allah. Jadi natur hawa nafsu itu menyesatkan. Kita paham dari pengajian sebelumnya, ya, kajian sebelumnya, kenapa dia cenderung menyesatkan? Karena dia entitas baru yang baru muncul di bumi ini. Dia tidak mengenal Tuhan. Wajar dia tidak mencari Tuhan karena tidak pernah punya pengalaman seperti halnya jiwa dalam alastu bi rabbikum. Mengenal dia di awal waktu, jatuh cinta, dan sejak saat itu all that she ever wants gitu ya, jiwa itu hanya merindukan mendengar titahnya, perintahnya, namanya disebut itu kayak orang jatuh cinta ya. Kalau kita jatuh cinta dulu, ingat zaman dulu-dulu. Sekarang udah beda lagi. Kalau dengar namanya, bergetar. Ini ada surat dari ini, gitu ya. Jadi apapun yang berkaitan gitu ya. Ada lagunya itu, everything reminds me of you. Jadi apapun yang berkaitan, itu dia punya sendal kayak gitu, mobilnya kayak gitu. Apapun yang berkaitan dengan sang kekasih, bikin hati kita melonjak. Jiwa begitu. Apapun yang berkaitan, ini dari Allah. Udah nggak lihat apa bentuknya. Seperti Hajar tuh, Siti Hajar, wanita mulia ya. Ketika Ibrahim alaihissalam menerima petunjuk, kata Allah Ta'ala, simpan istri dan anakmu yang baru lahir, Ismail alaihissalam, di suatu koordinat di titik lembah yang kering, nggak ada orang, kering kerontang. Begitu Ibrahim mau balik kan, meninggalkan, Hajar melihat ini berarti aku ditinggalin di sini. Pertanyaannya cuma satu, bukan ngomel-ngomel, ini ngapain nih? Wanita soleha nggak begitu ya, nggak ngomel-ngomel. Dia cuma satu, Ibrahim, ya Ibrahim, apakah ini petunjuk Allah? Itu menunjukkan Hajar sudah tahu posisi Ibrahim sebagai seorang utusan ya, karena dia hanya menjalankan apa yang Allah perintahkan. Maka pertanyaannya just to verify, dia tuh tanya, ya Ibrahim, apakah Allah menyuruhmu? Kira-kira begitu. Apakah ini petunjuk Allah? Dan Ibrahim mengiyakan. Udah, selesai. Begitu. Kalau ini dari Allah, buat jiwa sang Hajar, udah disambut. Dan jadilah itu sa'i dan lain sebagainya. Ya. Jadi, pertama, pertanyaannya, kita punya entitas di dalam diri yang namanya hawa nafsu, yang kecenderungannya menyesatkan kita dari jalan Allah. Nah pertanyaannya, sadar nggak kita sedang disesatkan? Itu.
Itu yang the $1 million question. Itu yang sebenarnya tidak mudah untuk menjawab. Tidak semudah aku tersesat apa? Kan aku Muslim, aku sepertinya baik-baik kehidupannya ya. Nanti balik lagi ke sini nih, kayak ayat di Al-Baqarah. Mereka menjawab, kami mengadakan perbaikan, everything seems fine. Tapi kata Allah, enggak, kerusakan. Waduh. Terus gimana dong kita verify ini perbaikan atau kerusakan yang saya lakukan? Kan ngeri tuh. Jangan-jangan kita berasumsi, aku sudah nulis buku banyak bestseller gitu ya, ngisi ini pengajian ini itu, tapi kata Allah nggak ada nilainya di mataku, karena aku tidak menyuruh kamu begitu. Wah, dan gitu ya, itu that's the worst case scenario, that is the worst nightmare. Dan itu taunya itu nanti kalau orang tidak mencarinya sekarang, taunya di alam barzah. Di alam berikutnya, di yaumil hisab, ditampakkan semua itu. Yang kamu pikir perbaikan, yang kamu pikir baik, nggak ada apa-apanya. Nangislah, udah tidak ada kesempatan lagi beramal soleh. Satu-satunya kesempatan nih, ketika kita lagi on the stage in this world, pakai jasad ini, and that's it. Maka mumpung ada nafas, mumpung ada kesempatan, taubat. Gerbangnya adalah taubat. Karena dari taubat masuk ke iman, baru bisa mengidentifikasi amal soleh. Hawa nafsu nggak bisa mengidentifikasi amal soleh. Dia bisa, ya bau-baunya, tapi jiwa harus yang bangkit. Hanya dia yang bisa memverifikasi fungsi kita masing-masing apa. Ketersesatan itu sesuatu hal yang tidak enak, sahabat-sahabat, dan itu hawa nafsu cenderung ke sana. Pernah kalau kita ke suatu tempat yang baru gitu, terus kita tersesat, ya pernah pengalaman ya, atau kita ke negara lain gitu ya, duit terbatas, tersesat, udah itu internet gak jalan, waduh gelisahnya, bener nggak? Jadi ketersesatan itu menyiratkan di dalamnya sebuah kebingungan. Kita mungkin tidak merasa tersesat, tapi bingung dalam kehidupan, ya kira-kira sedang tersesat tuh berarti. Bingung. Kemana ya perginya? Kan nggak tahu dia jalannya kemana. Oh, tersesat tuh kan nggak tahu jalan berarti. Namanya tersesat. Dia nggak ngerti nih belok kemana, udah losing orientasi, nggak tahu kemana. Bertanyalah kemana ini tujuan. Jadi kita belum mencapai tujuan. Di dalamnya adalah kegelisahan. Mungkin kita tidak merasa tersesat, tapi gelisah dalam hidup. Barangkali sedang tersesat. Kenapa tersesat? Karena ngikutin hawa nafsu. Ya hawa nafsu mana yang diikutin? Lah itu ketika kamu mengiyakan dia, bilang, hawa nafsu bilang, adalah kamu udah rusak hidupnya, tidak dimaafkan lagi, seolah-olah begitu. Udahlah, itu kan seperti setan ya, iblis yang datang dari depan, belakang, kiri, kanan di ayat lain. Yang bersumpah, aku akan mendatangi manusia dari 4 arah itu supaya mereka tidak bersyukur. Dengan kata lain, hawa nafsu itu bikin kita nggak bersyukur. Jadi kalau kita tengah tidak bersyukur dalam kehidupan, ngeluh gitu ya, hidup saya kok gini-gini aja. Aduh, coba dulu ya, dulu aku, dulu, nah itu ketarik ke belakang tuh. Referensi dia di masa lalu. He's still living his dreams, zaman dulu. Coba gue dulu, enak, si kerja, aduh gue terus. Yang sekarang nggak dilihat kebaikannya. Aduh, coba pacarku yang dulu, yang suami yang dilihat nggak dilihat kebaikannya apa. Padahal tiap orang, tiap takdir, tiap keadaan, pasti ada kebaikan. Nggak mungkin tidak ada. Nggak mungkin, itu tauhid dasar ya. Allah tuh maha kasih, sayang. Dia hanya memberi yang terbaik. Ketika kita lalai, gagal melihat kebaikannya, jangan salahin sang pemberi. Lihat ke dalam diri. Mungkin kacamata kita kotor. Mungkin hati kita kotor, cermin hati kita. Mungkin kita salah angle-nya, duduknya salah. Tapi kalau kita orang yang tauhid ya, kecuali nauzubillah nggak percaya Tuhan ya hilang sudah. Tapi kalau kita sholat gitu ya, kan kita sujud. Sujud itu
simbol kepala diletakkan erat-erat dengan permukaan tanah, paling bawah. Kadang logika kita harus disimpan dulu. Dan ikuti kata hati, karena hatinya naik. Dalam posisi sujud, si jantung lebih tinggi dibanding kepala. There are moments in life di mana kita harus mendengarkan kata hati. Belajar mendengar suara-suara hati nurani yang dia sejak lama berbisik, tapi suara hawa nafsu lantang sekali. Maka kadang harus didiamkan, dibungkam. Cara Allah membantu membungkam suara hawa nafsu, diantaranya dunianya disempitkan. Karena hawa nafsu semakin dibuka tuh pintu-pintu, semakin membara. Semakin membara. The more choices you have, the more miserable you are. Si jiwanya ya, kalau hawa nafsu meraja dia. Karena dia ingin ngarawukusiku kalau orang Sunda tuh. Dia cenderung maruk hawa nafsu itu. Semua pengen dikerjain. Nggak fokus hidupnya. Paling susah hawa nafsu itu fokus. Setiap ada opportunity, hawa nafsu akan yes, ambil. Langsung gitu. Karena memang naturnya jump into conclusion. Langsung diambil. Kalau jiwa dia tenang. Makanya sholat itu harus tumakninah, tenang di antara semua pergerakan, tunggu. Karena bisa jadi makar Allah, semua yang diberi. Dalam Al-Quran ada kaidah itu, disebut dengan binatang buruan yang mudah didapat. Atau ada suatu kaum yang, suatu desa nelayan, di hari-hari biasa itu ikannya dikit, tapi di hari Sabat ikannya banyak. Nah itu, godaan tuh. Kadang kita diberi proyek gitu ya, or a job opportunity or whatsoever. Jangan langsung loncat itu, hati-hati. Ujian bisa jadi. Tunggu, ditakar semua. Common sense dipakai dulu. Kalau saya ambil ini, apa harga yang harus saya bayar? Itu loh, itu ditakar gitu. Semua ditimbang. Nah gitu ya. Jadi hawa nafsu itu cenderung menyesatkan. Karakter ketersesatan itu ya gelisah, was-was, tidak tenang hidupnya. Selalu gelisah, ini bener enggak gitu. Dan yang tahu kan kita, yang bisa ngukur. Tersesat dalam pernikahan bisa tuh ya. Sepertinya day as usual gitu ya, tapi visi hati rasanya kok kayak nggak ada apa ya gitu. Ini kayaknya beku gitu ya, kayak tidak ada gairah bukan dalam hal seksual saja, itu adalah apa ya, efek dari sebuah komunikasi, karena inti dari pernikahan itu komunikasi. And sexual relationship is just one of a form of communication, physical communication. Tapi komunikasi lain kan itu harus dibangun agar tidak sekedar bertatapan jadi housemate. Tapi ada suatu visi yang dibangun dari sebuah kekeluargaan, apalagi punya anak-anak. Ya. Kita bicara tentang masa depan, kita bicara tentang each other's dream, apa yang bisa fulfill gitu. Karena kalau orang tidak ditempatkan di bidangnya, di suatu hal yang dia banget, pasti dia merasakan kekosongan. Pasti itu, karena kita harus kokoh ya. Seseorang itu hanya kokoh di bidangnya masing-masing. Temukan itu, mau itu yang ngejahit, mau itu masak, tapi itu gue banget gitu. Kalau ngerjain itu tuh bisa, wah, you get such a fulfillment. Dan apa itu? Sahabat-sahabat pasti sudah bisa mengidentifikasikan kalau sejauh ini ya. Karena udah setua ini, kita udah punya banyak trials and error dalam hidup. Coba ini nggak cocok, coba ini. Kita sudah mulai bisa mengidentifikasi hal-hal apa ya, mau itu pekerjaan, dan pekerjaan itu jangan dibatasi oleh sesuatu yang dapat paycheck ya. Seolah-olah kalau kita ngerjain ini dapat gaji. Bisa jadi nggak digaji dalam tanda kutip ya. Gajinya langsung dari Allah Ta'ala. Gajinya berupa berkah, berupa ketenangan, berupa inspirasi, berupa semangat gitu. Gajinya berupa anak-anak diberesin, dibikin sehat. Apakah itu bukan ganjaran? Nah, kadang-kadang kita juga harus merekonstruksi our view about apa sih gaji gitu. Padahal di dalam Al-Quran ya, tentang Nuh alaihissalam, itu beliau menyeru kaumnya
tidak meminta imbalan sedikit pun. Dan ada seruan dalam Al-Quran, ikutilah orang yang tidak meminta imbalan. Nggak minta duit. Karena buat dia, Allah yang atur kalau masalah gitu mah. Allah yang atur. Seperti halnya kita di dalam rahim ibu, sahabat-sahabat, kita ini sedang di dalam rahim kedua dan harus lahir kedua kali. Begitu kata Nabi Isa. Setiap orang tuh harus lahir 2 kali. Kelahiran pertama lahir dari rahim ibunya, kelahiran kedua lahir dari rahim dunia ini. Sebagaimana Allah mengatur semua makanan, rezeki itu diatur. But the thing is, this womb itu gede banget dan kompleks. Dan kita pikir ari-arinya udah putus ya, Allah seperti sang Ar-Razzaq, sang Maha Pemberi rezeki, seolah-olah tidak berkutik di tengah pandemi, di tengah bisnis bangkrut. Padahal semua tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang di luar kendali Dia. Pandemi sekalipun by design. Tauhid membawa kita tidak ada satupun di dunia ini di luar kendali Dia. Gak mungkin. Allahu Akbar gitu. Dia maha besar. Lebih besar dari semua ketakutan kita. Jadi sekali lagi, coba kita elaborasi ya. Nanti kita sharing session. Identifikasi episode-episode dalam hidup kita di mana kita sedang dalam hawa-hawa ketersesatan. Sesat itu ya itu tadi, tidak nyaman, bingung gitu ya, khawatir, ini udah malam tapi belum nyampe, dan jadi ada kekhawatiran. Aku nih usia udah tua tapi kok belum ada jodohnya, itu khawatir tuh. Karena dia nggak lihat view bahwa sebentar Allah punya skema kok. Yang bikin label telat itu kan kita. Buat Allah semua by design, kita dan lingkungan kita, karena punya average, yang lain sudah nikah. Itu kadang-kadang gangguan dalam bersuluk ya, goda-godanya tuh kalau kita udah lihat nengok kiri kanan tuh, itu jadi panasan, itu jadi minderan. Lihat kiri kanan, lihat aduh si itu udah begini, lihat si itu udah begini. Di polar yang lain, di sisi yang lain, merasa agung gitu ya, merasa ini apa sih namanya, sombong gitu. Ya baru begitu, aku sudah begini. Gitu, jadi polarnya nggak bener tuh. Mendingan kita fokus ke dalam diri saja lah. Lihat orang, kalau lihat yang lain kurang, katakanlah bahwa setiap orang punya ritme masing-masing kok sama Allah Ta'ala. Doakan justru, dengan kasih sayang kita, aduh semoga dia bisa ya catch up gitu. Atau lihat yang berlebih, ikut senang. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semoga berkah ya. Gitu. Malah dengki gitu kan. Dengki itu kan tidak suka kalau yang lain dapat kebahagiaan. Dan sebaliknya, bersorak-sorai kalau si orang itu gagal gitu ya, atau dapat musibah. Nah, kan bener kan, gara-gara dia nggak bener sih, malah digituin, malah sudah jatuh tertimpa tangga. Bukannya astagfirullah, aduh, semoga dia kuat ya. Nah, harusnya gitu kan lihat orang. Nah, jadi coba identifikasikan poin-poin di mana kita sedang sesat. Ketersesatan itu sangat tidak enak, sahabat-sahabat. Sangat tidak enak, sangat tidak nyaman. Di situ kita istighfar banyak-banyak. Astagfirullah, jangan-jangan nih saya sudah terlanjur mengikuti hawa nafsu. Tersesat. Di dalam Al-Fatihah doanya begitu, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan jalan mereka yang tersesat. Tersesat itu merasa berjalan, tapi nggak nyampe ke tujuan, malah tambah jauh. Merasa ngajain banyak ibadah, tapi tujuannya bukan ke Allah Ta'ala. Ada hadis yang mengatakan, ada seseorang sholat, tapi sholatnya tidak menambah dekat, tapi menambah jauh. Gimana nggak ngeri tuh? Sholat yang kayak gimana tuh? Harus diteliti tuh. Aduh, astagfirullah, jangan-jangan sholat saya menambah saya jauh sama Allah Ta'ala. Kita malah kan, wah dia nggak sholat. Aduh, gitu, merasa diri sholat soalnya gitu. Padahal dia walaupun tidak sholat hatinya bersih misalkan ya. Jangan-jangan kita yang lebih jauh, astagfirullah, na'udzubillah. Karena hadisnya ada begitu. Dengan sholatnya dia malah bertawaf. Jadi sholat seperti apa yang menambah jauh? Bukankah sholat sendiri adalah sebuah ibadah kepada dia? Itu sebuah warning ya, bahwa yang dia minta bukan sekedar physical, ya, cungkulik-cungkedang kalau orang Sunda bilang bowing ini, ya dia kan melihat hati kita.
Kamu sholat ya, tapi hatinya kemana, jalan-jalan pikirannya gitu ya. Itu kan seperti melecehkan Allah Ta'ala. Itu sama seperti kita diajak ngomong sama orang, ya, terus dia ngomong sambil, ya begini ya, aku tuh begini-gini, sambil lihat handphone. Gimana perasaan kita? Kayak enak kan? Itu kayak Allah Ta'ala, kita ngajak ngobrol, dialog lewat sholat, terus kita meleng, kiri kanan, ada objek-objek yang memalingkan kita dari dia. Dan jelas itu sebagai suatu dalil bahwa buat kita, setidaknya pas saat itu, dia tidak begitu menarik. Yang menarik ya objek-objek itu. Tentang rencana hari ini, rencana minggu depan, rencana ke Indonesia, rencana ke luar negeri, rencana apa yang menggelinding di dalam benaknya, dia bayangkan itu terus tentang bisnis yang mau berjalan. Aduh ini value-nya miliaran rupiah, ke bawah sholat. Padahal ketika sholat mestinya semua wudhu itu mestinya dengan wudhu, maksudnya kan itu dibersihkan ya, toharoh, pensucian. Mestinya wudhu yang fisik, menggelinding ke dalam hati, meresap, membasuh semua, tuh yang tangan dibasuh, semua udahlah kerjaan kita dibasuh dulu. Ini Allah, buat Allah, semua pekerjaan, semua pikiran drop, disimpan di tanah. Emang tidak mudah. Dan di dalam sholat itu sebenarnya suatu parameter. Kita sedang nyari siapa ya? Sebenarnya kita di sholat yang sekian menit itu, kalau masih dunia terus kepancingnya, ya berbesar hatilah untuk mengakui bahwa kita nggak begitu mencari Tuhan kok. Buktinya apa? Di sholat yang sekian menit saja masih mikir dunia. Ya, astagfirullahaladzim. Terus kita inginnya bahagia dan masuk surga, happily ever after. Sementara kita mentawakalkan diri, counting on something selain dia. Kan bingung kan? Nah itu dia. Jadi betul lah yang Allah katakan bahwa kita yang menzolimi diri kita sendiri sebenarnya. Allah itu tidak menzolimi. Kita menzolimi diri kita sendiri ketika kita bersandar pada sesuatu yang bakalan runtuh. Ketika itu benar-benar runtuh, dan kita terkena runtuhannya, kan Allah udah bilang, I told you, I told you so, gitu. Ya, jadi ketersesatan itu sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke ayat lain, surat Al-Hajj tentang keinginan. Ini juga mengerikan nih, suatu peringatan keras buat kita semua. Begini kata Allah Ta'ala, dan kami tidak mengutus sebelum engkau seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan jika ia mempunyai satu keinginan, maka setan pun memasukkan bisikan, ya, bisa godaan atau pandangan terkait dengan keinginan itu. Tapi kemudian Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Ini buat orang-orang yang mencari dia. Intinya adalah hati-hati dengan keinginan. Be careful what you wish for. Karena ada yang bisa dompleng di situ, di dalam keinginan itu. Di awal keinginannya aku ingin umroh gitu ya. So ada yang dompleng tuh dengan itu, pokoknya jadi tersesat tuh. Di awal keinginannya bagus, mulia. Dan ada bisikan lain nanti sambil ini. Padahal Allah Ta'ala tidak mau menerima persembahan kayak gini. Ya Allah, ini untukmu dan untuk negaraku, kata Allah, untuk bangsamu saja. Ya Allah, ini aku saum ini untukmu dan supaya aku kurus, kata Allah, buat kurus aja lah, macam-macam aja. Kalau saum aja, nggak perlu ada modus-modus gitu. Nah itu kan tidak mudah tuh. Kadang-kadang kita udah ada keinginan itu, terus ada yang menyisip tuh, nyusup di situ. Nah itu istighfarnya mesti banyak-banyak. Semakin hati kita peka ya, kalau kita banyak istighfar tuh membasuh hati. Zikrul maut pun membasuh hati. Itu pandemi kemarin, sedunia warga dibasuh hatinya, sadar atau tidak sadar, supaya ingat mati. Karena orang pada takut mati kan kemarin corona tuh. Itu zikrul maut akbar, satu planet bumi.
Wah, yang tadinya ini mati, oh ya ternyata mati tuh kemarin baru ketemu, ini udah dikuburin. Nah itu kan sekarang kita begini nih, apa jangan lupa gitu. Masa harus diingatin terus sama pandemi seperti itu? Zikrul maut itu harusnya setiap saat ya. Rasulullah itu kalau habis wudhu, ketika jalan dari tempat wudhu ke tempat sholat itu kayak mayit katanya, pucat. Ketika ditanya kenapa, ya aku tidak pernah tahu. Kalau lagi jalan tiba-tiba diangkat sebelum sholat, begitu ya karakteristiknya tuh. Jadi dia ingat kematian tidak pernah tahu. Makanya kita bilang insya Allah. Nanti sore ketemuan insya Allah. Nggak pernah tahu. Sekarang baru jam 1 misalkan. Nggak pernah tahu 3 jam ke depan. Jangan pede bilang. Ya udah pasti aku ke sana. Kena tuh nanti. Ada apa di jalan misalkan. Maut itu paling dekat sama kita. Cuma kita sering berangan-angan panjang, berpikir nanti. Statistically kita mati di atas usia 70 tahun misalkan ya. Kita lihat kiri kanan banyak saudara-saudara kita yang sudah mendahului. Jangan sampai kita nyesel gitu. Maka kata Rasulullah, kematian yang paling tidak disukai adalah kematian yang mendadak. Lagi nyetir, tabrakan misalkan. Itu karena tiba-tiba ya nggak ada persiapan. Pindah ke alam lain, dicabut. Kan kaget, nggak sempat berwasiat misalkan. Di sisi lain makanya sebenarnya sebuah rahmat ya kalau orang meninggal dibikin sakit dulu. Jadi udah hawa-hawa mautnya sudah terbaca gitu. Di situ dia sempat istighfar, sempat taubat. Ya begitu, sahabat-sahabat nih mumpung masih ada nafas, ya kita tidak tahu berapa lama lagi. Ini uban-uban udah makin datang. Nah, utusan-utusan maut sudah mulai kelihatan. Usia sudah tidak muda lagi, badan tidak sekuat dulu lagi, gitu ya. Ayolah taubat yuk, taubat. Kita cari apa sih di sini? Cari apa? Semua nggak akan dibawa pulang. Yang dibawa pulang amal soleh, ilmu, ya yang bermanfaat gitu. Nah, kita harus pintar-pintar, taktis dalam mengamankan dunia dan akhirat kita. Gitu aja dulu, biar nggak kebanyakan ngomong. Silakan. Ayo, terkait dengan keinginan, terkait dengan sebuah ketersesatan. Do you want to share something? Mungkin ada pengalaman hidup, atau pernah baca sesuatu atau dengar dari ustadz tertentu. This is our sharing session. Silakan. Tessa, Ratna mau sharing bisa? Silakan, Mbak. Tersesat dalam kenyataan. Bukan dalam jiwa, tapi dalam kenyataan saya tersesat waktu itu kami sedang di Jerman Timur. Terus berhenti di tepi jalan, suami ngajak cari jamur di hutan. Nah, jamur kantarel? Jamur ya, apa? Jamur Macam-macam yang di ya. hutan tuh jamur macam-macam ya. Nah, itu kan saya emang nggak tahu ya itu jamur kayak apa, cuma suami saya yang tahu. Jadi kata suami suami saya pergi ke sana, kata suami, kamu sama anak-anak ke sini ya, gitu ya. Nah, udah gitu ya udah saya penuhin gitu ya keinginannya gitu ya. Terus saya jalan ke hutan gitu ya. Pengennya saya tuh kembali ke mobil gitu ya. Udah masuk ke hutan terus pengen balik ke mobil, tapi kok malah semakin dalam gitu. Semakin dalam dan saya kebingungan ini gimana ya. Terus akhirnya saya lihat itu ada suatu seperti lapang gitu ya, tanah lapang prairie gitu. Prairie. Terus saya ke sana, terus saya bingung loh, kok ini cuman seperti lapangan gitu, terus di depan tuh semakin lebat lagi hutannya. Terus saya udah bingung banget itu saat itu. Terus saya cuman di situ saya benar-benar pasrah gitu ya. Terus saya cuma bisa berdoa dan saya bilang la haula wala quwata illa billahil azim. Saya gandeng anak-anak saya balik muter badan. Saya nggak tahu gimana. Terus saya masuk lagi ke hutan. Terus nggak cuman berapa menit, 5 menit kayaknya. Terus saya ngeliat itu jalan raya di mana mobil diparkir. Di situ loh. Saya tuh benar-benar Allahu Akbar. Kata suami saya tuh sampai sampai lama itu di dalam hutan itu ternyata suami itu udah mau telepon polisi tadinya. Terus gimana perasaannya waktu tersesat tuh, Mbak Ratna?
Ya, itu hanya tergantung sama benar-benar menggantungkan diri sama Allah aja itu saat itu benar-benar yakin kalau itu Tapi perasaannya bakal. apa? Ada takut, ada apa Iya, waktu sesat? takut itu Takut ya. karena ada suara duk duk duk, suara babi hutan. Aduh, bisa diseruduk tuh. Aduh, Iya, nauzubillah. Untung diselamatkan Allah ya. ya, alhamdulillah, benar-benar Takut. alhamdulillah itu. Ya, udah, itu aja. Waktu itu masih siang, nggak gelap Siang, ya. masih siang. Terus kan Coba kalau udah mulai ngebayanginnya, gelap gitu. Ya. ngebayanginnya juga itu kan di Jerman Timur ya. Saya pakai Hmm. itu kerudung lagi, Jerman Timur, orang asing. Wah. Iya. Alhamdulillah Allah Hmm. selamatkan ya, doa. Iya, Iya, itu. terima kasih Mbak Ratna Jadi, sudah share. Teh Nui sudah angkat tangan, silahkan. Mau share apa nih? Yuk, Iya. sedekah. Assalamualaikum Teh Tessa dan teman-teman Waalaikumsalam sekalian. warahmatullahi wabarakatuh. Iya Teh, ini saya mau sharing aja sepertinya. Jadi ada pengalaman nih Teh. Saya kan lagi di Bandung ya sekarang itu. Terus suatu hari pada saat saya sedang berkendara tuh kan banyak operasi patuh gitu kan, banyak polisi, motor, kendaraan mobil banyak diberhentikan gitu kan. Iya. Kebayang. Tapi Terus kalau saya, kalau siap sih nggak takut ya. iya justru itu. KTP ada. Nah, Betul, kenapa? KTP gitu kan. Sombong nih dalam hati, tenang aja, saya kan ada SIM gitu kan. Mau diberhentiin, mau kapan aja juga siap, nggak apa-apa, aku punya Iya. SIM ini. Terus sombong tuh Teh saya. Iya, Nah udah terus? gitu ya, suatu hari, besok-besoknya, suatu hari gini, tante saya bilang, boleh nggak kendaraannya mau dipinjam dulu katanya. Besok boleh nggak besok dipakai siang? Oh boleh tante silahkan gitu kan. Terus udah gitu besoknya saya pinjamkan kendaraan tuh ya. Nah udah gitu santai aja. Jadi saya pada saat ada pekerjaan ke luar rumah itu saya pakai gokar, kalau nggak go ride gitu. Ya. Terus apalagi udah kangen angkot, kadang-kadang kalau yang deket ada jalur angkot saya naik angkot gitu. Nah tiba-tiba pas pulang ke rumah saya lihat dompet yang isinya KTP, SIM dan lain-lain. Ternyata udah expired, itu bulan Juni 2022. SIM-nya itu. Iya betul. Astagfirullah. Untung nggak nggak di stop. Iya untung. Nah itu pada saat saya lewat lalu lalang itu memang setiap hampir pagi itu daerah Viaduk, Wastu Kencana itu daerah-daerah yang rawan gitu ya. Taman Sari itu rawan razia gitu. Saya emang sekitaran situ Teh, kalau lewat tuh santai aja gitu ya, dalam hati tenang aja, gue punya SIM ini gitu kan. Subhanallah ternyata pas. What's the moral of the story nih? Jangan ini ya, jangan sombong ya. Nah itu dia jangan Teh. Pede. Jadi ternyata Allah selamatkan tuh. Betul, dengan cara kendaraan saya dipinjam gitu Teh. Jadi ini teguran yang sangat subhanallah, astagfirullah, saya istighfar tuh ya Allah. Ini hal-hal yang gini, ketenangan karena saya mempunyai sesuatu gitu. Jadi kalaupun misalnya hal ini dibutuhkan, oh saya punya nih gitu kan, saya tinggal liatin dan saya aman gitu, saya mungkin lolos. Ternyata itu teguran sekali. Ya mungkin ya walau alam Teh, kesombongan saya diselamatkan oleh tante saya justru semacam diperingati kalau jadi dipinjam dan saya harus berkendaraan umum gitu kan. Jadi maksud saya ini untuk hal yang apa ya? Ini sebetulnya bukan hal yang kecil. Justru dari hal yang semacam ini menyadarkan kita bahwa Allah pasti akan selalu mengingatkan dengan cara terbaik gitu, Teh. Jadi maksudnya ya Allah subhanallah kesombongan. Jadi gini, merasa tenang gitu. Oh tenang aja, saya punya ini, saya punya itu gitu kan. Kalaupun dibutuhkan ya tinggal liatin gitu, saya aman. Nah dan ternyata saya bersyukur dan malu juga Allah mengingatkan dengan cara yang sangat lembut gitu. Ya itu Alhamdulillah. Aku jadi ingat tuh, betul. Ya ingat tuh masih di. Saya selama 10 tahun di Belanda nggak pernah dirazia tuh, nggak pernah lihat gitu razia ya. Yeah. Nah dulu pernah SIM tuh hilang, dompetnya dicuri orang. Terus SIM hilang ya. Terus maksudnya pernah kena razia tuh. Terus kita kan bilang SIM-nya hilang, mereka nggak mau tahu. Pokoknya nggak bawa SIM, nggak boleh.
Emang salah sih, di sini juga gitu, mau itu punya SIM tapi SIM-nya ketinggalan di rumah tetap kena denda. Kalau nggak dibawa gitu ya, mereka nggak mau tahu. Oke, kesel lah aku, sempat kesel gitu. Nah, begitu dapat SIM, ada razia lagi, aku pelan-pelanin di depan, nggak dipilih. Sialan. Pengennya aku menunjukkan SIM itu, jadi SIM itu buat nunjukin ke polisi. Ya, bahwa ini saya aman nih punya. Zaman dulu itu cerita. Ya. Jadi ya itu ya kehidupan ya. Jadi kita tuh nggak boleh songong tuh, nggak boleh sompral minta-minta. Aku kan bisa ya, kita tidak pernah tahu apa yang baik buat kita belum tentu. Nah kayak gitu tuh kan harus ini ya, kita merasa. Jadi kita tuh nggak tahu apa-apa sebenarnya. Harus humble gitu, ya Allah, Engkau yang Maha tahu yang terbaik. Ya Allah. Betul. Jadi Alhamdulillah. Saya ya ambil maksudnya pelajarannya bahwa ya itu kan kata Teh Tessa, sekecil apapun itu minta sama Allah, minta perlindungan, minta petunjuk dan lain-lain. Nah itu kayak seperti kajian yang pekan kemarin itu kalau nggak salah, saya kebetulan ini ya Teh hari Kamis itu sering pulangnya malam Teh. Nah kebetulan hari ini saya nggak masih ada di rumah. Jadi pada saat saya membutuhkan nasihat tentang anak, Teh Tessa kan kemarin bilang bahwa apapun kembalikan lagi ke Allah yang Maha memiliki. Kita hanya sebatas sebagai amanah saja gitu kan. Nah, saya pas dengar itu langsung Masya Allah. Ini benar-benar aduh rezeki nomplok banget gitu. Allah tuh sayang banget gitu ya. Pada saat saya butuh nasihat itu kajian Teh Tessa yang kemarin itu benar-benar mengembalikan saya, ternyata memang harus doa dan doa terus gitu. Jadi emang sabar. Kenapa kemarin kejadiannya kenapa? Iya, biasa Teh anak sulung saya kan masih ada trauma sepertinya ya, trauma masa kecil ya. Jadi sampai saat ini tuh masih selalu menyalahkan orang tuanya gitu kan, bahwa ketidakberhasilannya dalam pendidikan itu salah kami gitu kan. Terus kalau minta sesuatu harus selalu diberi gitu kan. Sampai jadi anak saya yang bungsu itu bilang begini, Ibu blokir aja WA-nya, kontak AA blok. Oh nggak bisa Dedek, nggak boleh, kita tetap harus berkomunikasi. Enggak kan AA udah besar Bu, kenapa harus minta uang terus ke Ibu? Harusnya kan AA kerja gitu kan. Karena kadang pada saat saya suntuk itu Teh, jadi rasa kesal saya muncul dan saya tidak bisa menutupi rasa kesal itu di depan anak saya yang kecil ya. Jadi saya dengan ya mengeluarkan emosi saya ngumpet nih di kolong meja dan saya mengeluarkan suara yang menggeram gitu Teh. Nah, suatu hari saya pernah saking keselnya, entah kenapa itu sampai kelenjar getah bening yang ada di punggung itu muncul Teh, membesar gitu. Dan itu sakit banget saat ditekan. Nah, tapi pada saat saya setelah mengikhlaskan, ya Allah saya ikhlas, walaupun saya kesal dengan orang ini gitu ya, atau dengan saya ikhlas ya Allah. Itu hilang Teh, asli. Jadi benar-benar pada saat kita mengakui bahwa saya kesal terhadap seseorang ini, ya entah anak ataupun biasanya keluarga terdekat sih, itu qadarullah kelenjar getah bening yang ada di punggung saya tuh menghilang. Jadi mengecil dulu langsung hilang Teh. Gitu ya? Iya. Ada kaitannya begitu kita ikhlas sama. Iya. Saat emosi ditekan itu ternyata larinya ke kelenjar getah bening. Jadi kesel banget, nggak keluar, dipendem, itu muncul Teh. Jadi 2008 itu saya pernah ngalamin, dan kemarin saya ngalamin lagi gitu. Gitu Teh. Dan ternyata ya Allah, benar-benar. Gitu Teh. Terima kasih banyak ini. Alhamdulillah. Itu juga jadi insya Allah November saya ke Indonesia kan. Masya Allah. Ada launching buku terjemahan An Illustrated Guide of Ibn Arabi. Rencananya masih disusun nih. Rencananya saya ada salah satu pembicara di seminar di Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati ya. Karena tadi Teh Nui bicara tentang fenomena psikosomatik. Nah, itu yang kita ingin bahas. Apa sih sebenarnya fenomena psikosomatik? Kalau tidak salah bisa untuk umum juga, tidak usah mahasiswa. Nanti kalau ada pemberitahuannya bisa online juga diikuti. Kalau tidak salah ya, nanti saya kasih tahu lagi lewat WhatsApp group. Tapi bahwa saya sebagai dokter gitu juga ya melihat banyak fenomena seperti ini dalam pasien-pasien saya, bahwa keluhan fisik yang mereka hadapi
itu kan seringkali cuma fenomena puncak gunung es, the tip of the iceberg dari suatu dinamika yang ada di dalam diri mereka. Tentu tidak semua seperti itu. Ada sakit yang benar-benar karena infeksi, benar-benar karena terkena ya nyamuk demam berdarah, misalkan kena tifus dan lain sebagainya. Tapi kanker sekalipun, misalkan ya, sebuah dinamika yang kompleks, ada perubahan DNA, tapi begitu seseorang itu berubah ya di dalamnya, itu bisa mengubah DNA-nya somehow. And that's powerful. Ini hanya medis harus meneliti lebih jauh. Karena dalam konsep Islam, bahkan DNA pun bisa di-alter gitu. Bahkan penyakit bawaan, turunan, semua bisa dengan konsep taubat, dengan konsep zikir. Tapi tidak berarti kita menafikan ilmu-ilmu kedokteran ya, medicine itu kita sama semua holistik harus dipakai gitu. Karena ini kajian suluk, kita ingin melihat bahwa kita tuh sebagai manusia tuh kompleks sekali sahabat-sahabat, dan kita harus paham itu. Ketika sebuah keinginan muncul, philosophically ya, secara konsep, berarti objeknya sudah ada duluan. Nggak mungkin nggak ada objeknya. Jadi Allah sudah menciptakan objek itu, kemudian ada suatu gerak ingin menuju ke objek itu, ingin meraih itu. Maka di dalam Al-Quran, kata keinginan itu satu akar kata dengan mani, gitu ya, sesuatu yang dipancarkan. Gitu. Ada sesuatu yang keluar. Nah, tapi untuk apa itu? Nah, itu yang harus disapih gitu. Karena manusia boleh punya 1001 keinginan. Kalau kita benar ingin bersuluk itu ingin kembali menuju Allah Ta'ala, ingin kembali ke cinta sejati kita, ingin kembali ke kebahagiaan, sumber kebahagiaan hakiki kita. Karena kita sudah fed up dengan semua ini ya, dunia ini cuma segini-gini aja, hubungan sama yang lain segitu-gitunya. Kita ingin kembali ke Dia yang tidak pernah mengecewakan, sangat bisa diandalkan banget gitu ya. Nah, itu yang kita cari. Nah, di antara 1001 keinginan, mana keinginan yang makin membawa kita mendekat kepada Dia, outcome-nya. Oleh karenanya bagi seorang salik itu orang yang bersuluk ya, karena dia ada giroh gitu, ada gairah untuk kembali ya. Ada azman gitu, ada tekad yang kuat. Aku pokoknya pengen dekat sama Allah Ta'ala. Apapun keputusan dia, yang dia takar adalah ini membawa saya makin dekat sama Allah apa tidak. Ya, seperti kemarin tuh di pengajian di Perancis ya, ada ibu-ibu bilang, "Oh, saya udah tua begini." Biasanya dia jalan-jalan, dia dikasih jalan-jalan gratis pun sebentar. Kalau saya jalan-jalan di Perancis itu kan memang susah ya kalau naik bus. Waktu sholat tiba, kan grupnya tidak memperhitungkan sholat. Beda kalau kita jalan-jalan ibu-ibu pengajian DKM mana gitu ya. Wah, itu pokoknya sholat di rest area, nah itu kan dimasukkan itinerary. Oh, di sini enggak. Dia kemudian berpikir, udahlah, udah enough jalan-jalannya. Dia lebih memilih tidak jalan-jalan, tapi supaya waktu sholat dia bisa jaga. Itu kan ada sebuah himmah, ada sebuah keinginan kepada dia. Aku ingin menjaga waktu sholat. Nah, itu akan Allah ganjar jelas. Makanya di antara tugas kita sebagai ibu ya, ini kalau mau bikin itinerary, kita mau hari ini mau kemana gitu ya, ada konsep. Bangun jadwal itu dari jadwal sholat. Jangan kebalikannya, sholat disesuaikan dengan agenda kita ya. Barang siapa yang melupakan dirinya, barang siapa melupakan Allah, Allah akan menjadikan dia lupa sama dirinya. Lupa pada dia mestinya apa fungsinya. Dan seumur hidup kita hanya menjadi budak kesibukan. To-do list-nya banyak banget gitu. Kayaknya tuh banyak gitu yang dilakukan, tapi nggak kemana-mana. Itu ngeri. Itu seperti yang di dalam surat Al-Baqarah tadi. Sepertinya mengerjakan banyak hal, sepertinya berbuat banyak kebaikan, tapi di mata Allah itu tidak ada apa-apanya. Nauzubillah min dzalik. Ayo satu lagi, silahkan, masih ada kesempatan. Ini yang baru dari Prancis siapa nih yang hadir, Teh Yenian? Belum apal. Ada Mbak Dika, Teh. Kita sapa. Mbak Dika, mana Mbak Dika? Bisa di-unmute, Mbak?
kalau sedang lapang. Assalamualaikum Mbak Dika. Posisi di mana nih Prancisnya? Di Paris. Di Paris ya? Oh iya, kemarin ibu-ibu Paris semua ya. Ini benar-benar Paris. Ini kalau Teh Nui dekat Paris juga, Paris Van Java ya Teh? Daerah Sukajadi. Ini mah Parisnya Paris. Saya seberang ya. Jalan sederhana. Ini Paris beneran tuh kan, dekat Paris Van Java. Ini Teh Dika di Paris beneran nih, lagi musim gugur. Mbak Dika gimana sejauh hari ini mengikuti kajian, apa yang terkesan, apa yang belajar apa, tuh mau bisa share juga pengalaman Mbak Dika terkait dengan topik hari ini gitu? Terima kasih Teh Tessa sudah memberi kesempatan. Saya sudah mendengar kajian sebelum-sebelumnya, ada di film sama Teh Helen yang di YouTube itu Teh. Ada mengikuti beberapa. Kalau mau sharing sih, bagaimana Allah melindungi. Kemarin saya kan buat kajian itu di rumah. Sorry, suaranya agak nggak sharp. Apa bisa switch microphone? Pakai speaker nggak? Iya sih, agak kurang sudah, jelas ya dengar. Sudah Teh. Nah, ini bagus ya. Coba. Kemarin kan buat pengajian. Nah, ini jauh lebih jelas nih. Kemarin. Terus masak gitu di rumah kan. Tiba-tiba gitu pas masak megang pisau, terus pisaunya jatuh ujungnya duluan gitu, pas tepat di ke kaki gitu. Astagfirullah. Dari ke bawah gitu. Terus nggak kena gitu, Allah selamatkan gitu, alhamdulillah. Terus gitu, ya Allah, kurang zikir, alhamdulillah mungkin ya. Jadinya Allah kasih teguran dibuat seperti itu. Jadinya sekarang udah sering ngucap alhamdulillah dalam segala keadaan. Alhamdulillah, ya teguran tuh bisa begitu ya. Kalau tetangga saya, dia kerja di IKEA, di dapur, manajer beneran tuh nancep ke kakinya pisaunya. Makanya gede tuh pisaunya kan. Itu betul-betul ujungnya duluan, Iya. Dijahit lah. Rumah sakit, Masya Allah tuh ya. Ya itu kadang-kadang Allah, itu tuh surat cinta tuh ya. Dia cinta dari Allah, kamu kembali dong sama aku. Dia tuh cuma satu. Semua yang dia hadirkan kepada kita, surat cinta semua. Cuma kadang-kadang kita bakar, kita buang, kita cuekin gitu ya. Aduh, astagfirullah. Dia tuh cuma ingin, aku rindu untuk dikenal dan aku cinta untuk dikenal gitu. Dia ingin memperkenalkan dirinya, the whole of God gitu. Semuanya luar dalamnya. Makanya episode pengenalan tuh panjang. Dunia ini baru awal. Bahkan awalnya di sana di alam nur udah di awal. Alastu birabbikum, kita udah jawab bala syahid. Nah, terus ada testimoni lain di sini. Maka kita harus jadi witness ya, sebuah syuhada tuh itu. Kita yang menyaksikan. By definition orang kalau menyaksikan tuh menyaksikan gitu, yang melakukan yang lain. Kita harus menyaksikan bagaimana Allah mengubah diri kita, mengubah rumah tangga kita, mengubah keluarga kita, mengubah anak-anak kita. Nah, kalau sudah bisa menyaksikan sebenarnya dia yang bekerja dan bukan ngambil kredit buat diri kita sendiri, bukan gara-gara ya itu kan karena aku kan sudah kursus parenting gitu. Maksud kayaknya ya kata malaikat sebelah kiri kanan ya. So what? Ya, kan jangan gitulah, kita harus humble gitu ya di hadapan Allah Ta'ala. Saya tuh nggak tahu gitu ya Allah, ini anak ini ciptaanmu, saya tidak tahu yang baik buat dia, tapi engkau amanahkan dia sama saya. Sudah sejauh ini, mohon maaf kalau dalam pelaksanaannya hamba banyak merusak anak ini gitu dengan tidak. Kita pikir seperti ini ya, kerusakan itu kan bukan hanya kerusakan di bumi, kerusakan kita ngedidik anak. Menurut kita, kamu belajar ini nih bagus, kamu masuk perguruan tinggi bagus, tapi ngerusak anak itu. Kalau nggak pas, ngeri kan? Nah itu, jadi kita istighfar di situ banyak-banyak. Tapi kan Allah bisa kun fayakun. Dia bisa mengubah dengan cara apapun, mulai dari kita.
Begitu kita taubat, kita istighfar, makanya kuncinya sahabat-sahabat ya, kunci rezeki terbuka. Kata Rasulullah tuh, istighfar itu bisa membuka pintu rezeki, rezeki lahir batin. Rezeki pemahaman, rezeki kesabaran gitu ya. Silahkan yang Makassar untuk masuk waktu maghrib ya. Kita juga mau selesai. Satu lagi saya mau menyapa sahabat yang baru bergabung. Ini dari temannya Mbak Esi ya. Ada Bu siapa nih? Bu siapa Mbak Esi? Ada di sini? Bu Hendri ada. Bu Hendri apa bisa di unmute? Kalau sedang luang aja ya. Takutnya lagi nyetir. Kalau satu lagi ada Bu Eva Rani, tapi udah lama juga ini, masuk ada sebulan lebih kayaknya. Iya, boleh bertegur sapa Bu Hendri sama Bu Eva. Assalamualaikum. Ibu posisi di mana ini, Bu? Bu Eva. Waalaikumsalam. Saya Bu Hendri. Bu Hendri, Bu Hendri di mana, Ibu? Saya di Bandung. Bu Hendri di Bandung. Bandungnya di mana? Di Antapani. Oh iya, Bandung. Bagaimana Ibu ikut kajian hari ini kesannya? Ilmu yang saya dapat ya sangat luar biasa. Kenapa? Karena selalu mengingatkan saya untuk tadi. Oh, alhamdulillah. Nah, itu mungkin yang bisa jadi kalau tidak dilakukan kita, maksudnya tidak diingatkan, kita juga lupa dengan kesibukan ya. Betul. Mungkin iya. itu. Iya. Iya betul. Dan kita bukan berarti menyepi di gua ya, orang lain pada produktif terus kita, kok kamu di musola terus ya, aku ingin zikir ya. Itu baru tahap zikir tuh ya, bisa macam-macam. Badan kita itu zikir, dipakai zikir. Lisan, badan tuh lisan juga ya. Yang hati sih. Kalau hati itu tidak tergantung ke keadaan. Mau dia lagi ngoperasi, mau dia zikir terus. Ini tidak tergantung pada lisan lagi presentasi misalkan ya. Jadi kita mengubah paradigma yang dimaksud zikir itu apa sih, tidak sekedar konvensional gitu. Tapi setidaknya dimulailah dengan basmalah gitu. Setidaknya di awal itu. Kemarin saya bikin tulisan tentang the power of 10 seconds ya, in the first 10 seconds. Jadi setidaknya sebelum memulai aktivitas, sebelum nyalain mobil, nyetater tuh tangan ke atas dulu. Kalau nggak tahu apa yang diminta, Al-Fatihah aja sambil humble, ya Allah, ya Bismillahirrahmanirrahim. Itu saya hitung 10 detik itu Al-Fatihah itu. Setidaknya gitu. Atau setidaknya kalau Heri Mardian bilang 2-3 detik bisa juga, pokoknya bismillah. Kalau lagi buru-buru gitu, ya Allah bismillah, tolong lindungi. Bismillah sebelum pakai sepatu. Rasulullah itu setiap apapun ada doanya. Itu maksudnya. Sebelum berkaca ada doanya. Jadi jangan sekadar hafal tapi hati nggak nyangkut gitu. Maksudnya berkaca, doa itu kan kita ingin menyambungkan hati kita sama dia. Nah, itu yang powerful. Begitu hati nyambung, ada sebuah portal yang kebuka, cahayanya masuk. Cahaya itu yang bisa mengubah kehidupan kita dengan ajaib. Dengan ajaib. So our duty sebenarnya bukan mencari dia, tapi menyibakkan semua hijab-hijab yang ada lies between us and Allah Ta'ala. Itu, karena dia selalu ada. Hijab itu yang harus kita buka. Begitu kebuka, itu layersnya banyak. Berlapis, begitu cahayanya masuk, ajaib. Itu. Nah, makin kita memaintain itu, kebukaan cahaya itu yang kata Al-Quran, ala hudam mir robbihin, selalu dalam petunjuk. Itu yang disebut orang-orang yang beruntung. Humul muflihun ya. Jadi Al-Quran bicara tentang itu. Dan kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, semoga ya amin, wajib mempelajari itu. Setidaknya itulah sahabat-sahabat 2 ayat yang kita coba telah hari ini. Semoga bisa kita manfaatkan ya, praktik membumikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam semua hal yang kita lakukan, apapun itu bahwa dia itu dekat. Dan tinggal kita menunggu
mau menyapa dia atau tidak. Karena dia selalu, kata Rumi begini, di setiap kita mengatakan ya Allah, itu dia sudah menjawab, labaik, aku di sini. Jadi sebelum doanya apa, kita kan suka ya Allah, tolong. Kita mulai dengan ya Allah. Seseorang tuh nggak mungkin bisa sebut ya Allah, dia duluan hadir. Jadi it's about love story sebenarnya. Semua bermula dari dia. Kalau kita belum punya gairah untuk banyak-banyak zikir, mereka istighfar dulu. Berarti ada yang menutupi. Nanti lama-lama makin layernya tipis, makin kehangatannya terasa, makin membuncah itu semua. Insya Allah ya. Mari zikron katsiron, di semua keadaan zikir. Ingat dia, panggil dia, ajak dia bicara, konsul sama dia dulu gitu ya. Karena tak ada yang lebih dekat dari selain Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa lebih diandalkan dari Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa mengeluarkan kita dari sebuah permasalahan kecuali dia. Dia yang mengirim masalah itu, hanya dia yang bisa mencabut itu kembali. Nggak ada yang lain. And that's the way. Ya, semoga bermanfaat. Silahkan melanjutkan aktivitas, sahabat-sahabat. Kita lihat kalau minggu depan, saya nggak tahu ya, saya akan kasih tahu 2 hari sebelumnya, mungkin karena ada liburan musim gugur di sini. Saya harus lihat jadwal anak-anak. Tapi kita tutup pertemuan ini dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya. Thank you for sharing. Pamit dulu. Assalamualaikum. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih Mbak Desa. Amin.